Ya, baik Radio Silaturahim juga Rasir TV untuk Islam yang satu. Iwan Ahmad masih bersama kami di acara Hikmah Pagi bersama Ustadz Hamzah Alatas dengan tema Rukun Islam dalam Al-Quran, subtemanya tentang ibadah puasa. Untuk Anda yang tadi menyimak, yang ada di kawasan Sukabumi, Semarang, Batam, di kawasan Pontianak juga Banyuwangi, dan untuk Anda yang sudah mengirim SMS, kami ucapkan terima kasih. Dan SMS yang pertama akan saya bacakan, ini dari Bapak Ahmadi, Pak Ustadz di Jakarta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, puasa tidak hanya dilakukan oleh umat Islam saja, tetapi umat manusia zaman dahulu sebelum Islam diturunkan telah melakukan ritual puasa ini, Pak Ustadz. Apakah yang membedakan puasa umat Islam zaman sekarang dan puasa umat Islam dan puasa umat sebelum Islam pada zaman dahulu, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan ya di dalam surah Al-Baqarah ini bahwasanya kewajiban puasa tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi kita ya, Nabi Musa, Isa, Nabi Daud dan seterusnya ya. Mengenai rinciannya Al-Quran tidak menyebutkan ya, tapi memang terdapat juga di dalam baik di Taurat maupun Injil disebutkan bahwasanya mereka itu puasanya bukan 30 hari tapi 40 hari ya, 40 hari seperti itu ya. Arba'ina yauman ini di Injil juga disebutkan katanya maupun di Taurat ya. Tapi secara rincinya seperti apa puasanya, apakah sama persis seperti kita waktu-waktunya ya, mungkin juga sama cuman beda jumlahnya itu mereka 40 hari ya. Mengenai detailnya wallahu alam, karena di Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara rinci. Tapi yang pasti mereka juga melaksanakan ibadah puasa, bahkan diperkuat dengan di Injilnya dan di Tauratnya sendiri pun ya, walaupun Tauratnya sekarang itu disebutkan katanya adalah mereka puasa selama 40 hari seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Dan juga ada pernah saya dengar informasi katanya ada puasa yang enggak buka-buka Ustaz. Terus-terusan gitu, apa ada seperti itu Ustaz kalau zaman dulu? Wisal. Iya, ada juga seperti itu. Dan Rasulullah SAW pun suka melakukan puasa wisal namanya. Puasa wisal. Artinya maghrib diteruskan lagi, tapi Rasulullah mengharamkan terhadap umatnya. Ya, nggak boleh itu kita melaksanakan puasa wisol di Rasul katakan ya, alasannya ini asumu wa arqutu wa yut'imuni rabbi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku tidur dan aku puasa itu aku diberikan makan dan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berikan makan secara fisik, itu artinya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tetap buat kita itu nggak boleh ya, diharamkan puasa wisal. Itu menyambung puasa ya, udah dari zuhur dari fajar, kemudian siangnya kita puasa, terus setelah maghrib disambung lagi nggak makan sampai ketemu fajar lagi, itu nggak boleh ya. Allah alam. Ya. Kembali ke SMS selanjutnya datang dari Ibu Hanifah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya punya hutang puasa Ramadan tahun lalu, tapi sampai saat ini saya belum mampu membayarnya. Bisakah saya bayar dengan uang saja ke fakir miskin? Saya ragu karena ada yang bilang kalau masih mampu berpuasa tidak diperbolehkan membayar fidyah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Iya. Jika memang mampu berpuasa, waktu itu tidak berpuasanya karena halangan ya, maka kita tetap diwajibkan membayar qadha puasa itu dengan puasa ya. Kecuali kalau kita ini juga sakit, nggak mampu ya, kita bayar fidyah. Tapi kalau masih nantinya kita sembuh ya, kita lakukanlah puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas kondisi kita masing-masing, tapi tetap ya, wa antasumu tadi kalimat wa antasumu khairul lakum, hendaklah
puasa kalian itu lebih baik bagi kalian. Jadi dibayar dengan puasa itu adalah itu yang terbaik ya. Tapi kalau memang kondisi nggak mampu melaksanakan puasa juga, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah dengan membayar fidyah tadi ya, membayar fidyah. Wallahu a'lam. Selanjutnya dari Ibu Yulia di Sukabumi, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ibadah puasa bulan Ramadan mendapat keutamaan yang lebih dari puasa selainnya. Mengapa bisa seperti itu, Pak Ustadz? Saya pernah membaca juga bahwa keutamaan puasa sunnah Asyura dan Taswa bisa menghapus seluruh dosa kita. Apakah benar seperti itu? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya saya bilang tadi ibadah puasa Ramadan adalah kewajiban ya. Ini kewajiban adalah tidak boleh ditinggal ya. Tidak boleh ditinggal kecuali tadi ada rukhsah pun nantinya harus ada penambal-penambalnya. Harus kalau bagi wanita yang sedang berhalangan ya karena haid atau nifas, mereka ya tidak boleh melaksanakan puasa, bahkan sholat juga tidak melaksanakan sholat ya. Tapi kalau sholat dia tidak diwajibkan qadha, akan tetapi puasa dia tetap harus mengqadhanya. Atau tadi ya orang yang sakit seperti itu ya, dia kan tidak berpuasa. Orang yang musafir juga demikian, dia akan tetapi dia harus membayarnya nanti. Fa'iddatum min ayyamin ukhar ya. Walitukmilul iddah ya. Itu adalah merupakan penegasan, artinya hendaknya disempurnakan bilangan yang dia bolong nggak puasa itu di bulan yang lain ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu, ini adalah kewajiban ya, yang tidak boleh ditinggalkan. Ibarat modal kita ini minimal, ini modal kita ini ya. Tentu di modal itu ya, kalau kita mau cari fadilah yang lain ya, mau cari keuntungan, kalau nggak ada modalnya susah ya, mesti modalnya dulu kita kerjakan. Tentu modal ini adalah lebih utama daripada misalnya yang lainnya, yaitu ibarat salat sunat itu merupakan keuntungan yang lain selain daripada keuntungan yang wajib. Dia tetap adalah lebih utama dari amalan yang sunnah. Yang wajib itu apa? Tetap lebih utama dari amalan sunnah. Di dalam salah satu hadis qudsi, wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya ya mimma aftaradtuhu alaihi ya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai daripada apa yang aku fardukan kepadanya. Jadi mendekatkan diri dengan segala sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah. Kemudian untuk menambah lebih dicintai lagi, baru setelah kita melaksanakan yang fardu tadi, baru melaksanakan yang sunnah. Jadi fardu tetap lebih utama daripada puasa fardu. Ramadan lebih utama daripada puasa sunnah yang manapun. Walaupun ada hadis-hadis yang menyebutkan tadi bahwasanya misalnya puasa Tasu'a tukaffirus sanatal madiyah, dia menghapuskan dosa yang telah lalu, itu dosa-dosa as-saghair, dosa-dosa kecil yang telah lalu, itu adalah merupakan bagian dari fadilah puasa, keutamaan puasa. Tapi kalau pahala puasa sendiri kan Allah Subhanahu wa taala nyatakan puasanya itu pahalanya ya tidak terhitung, karena Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran. Pahala puasa yang wajib itu tidak seperti pahala yang lain ya, ada hitungannya, minimal 10 Allah ganjarkan, maksimal sampai 700 kali lipat ganda. Tapi kalau puasa termasuk juga pahala sabar ya, karena sabar itu juga disebut juga bulan puasa adalah bulan sabar. Itu ganjarannya bi ghairi hisab, tanpa hitungan, itu nggak ada batasnya. Fa inna shauma li wa ana ajzi bihi ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, puasa itu bagianku, aku yang akan membalasnya. Jadi nggak ditentukan oleh malaikat, tentukan misalnya pahalanya pahalanya suatu amal soleh minimal 10
kalau makin baik lagi amalnya bisa naik seterusnya, ya, sampai 700 kali lipat ganda. Kecuali puasa, itu adalah urusan Allah. Allah yang akan mengganjarnya tanpa hitungan. Ini keutamaan. Kenapa puasa utama? Ya tentu lebih tadi kenapa lebih hebat daripada, lebih utama dari puasa yang lain? Karena itu dia adalah kewajiban yang Allah wajibkan, ya. Kalau puasa yang lain adalah ibadah tatawwu, ibadah sukarela. Siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, silahkan kerjakan. Wallahu a'lam. Dan juga puasa Ramadan termasuk dalam rukun Islam, Ustaz, ya? Iya. Puasa Ramadan, Ustaz. Iya, kan itu kewajiban dan ini rukun, ya. Rukun Islam. Salah satu rukun daripada rukun Islam. Terus. Ya. Kembali ke SMS dari Bapak Denny di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hamzah Latas yang dirahmati Allah, apakah hukum Islam bisa diterapkan di zaman sekarang yang katanya HAM atau hak asasi manusia diagung-agungkan? Apakah bisa diaplikasikan di negara yang majemuk seperti Indonesia ini, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Tentu saja bisa dan pasti bisa, ya, hukum Islam itu diterapkan, ya. Hukum Al-Quran, ya, hukum Al-Quran. Karena Al-Quran itu untuk segala zaman. Rasulullah diutus bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk orang Indonesia saja, orang Eropa saja. Dia orang kafatan linnas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, untuk semua manusia. Jadi tidak diutus untuk bangsa Arab saja, tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel khusus seperti itu, ya. Atau ada nabi-nabi yang lain diutus kepada bangsa tertentu, ya. Mungkin di Eropa, di mana semuanya itu ada nabi dulu sebelum Nabi Muhammad misalnya, ya, diutus pada nabi yang tertentu, pada bangsa itu saja. Tapi kalau Rasulullah SAW diutus untuk semua manusia. Jadi bangsa Indonesia pun termasuk. Indonesia di sini etnisnya banyak, termasuk semuanya. Cocok nggak? Allah bilang cocok. Tetap pada setiap zaman perlu. Cuman masalahnya orang banyak membayangkan kalau hukum Islam itu hanya terbatas kepada hukum-hukum fikih. Sehingga ada salah seorang pentolan dari partai politik tertentu mengatakan, hukum Islam itu sudah nggak cocok, katanya undang-undang atau perundang-undangan yang ada di Indonesia ini lebih bagus, lebih cocok daripada Al-Quran, daripada hukum Islam, dikatakan seperti itu. Ya karena orang ini hanya menganggap hukum Islam itu adalah yang ada di kitab-kitab fikih. Sedangkan kitab-kitab fikih itu terkadang dikarang oleh ulama-ulama yang hidup pada 1000 tahun yang lalu, 1400. Tentu saja tidak cocok, tidak sesuai dengan kondisi pada saat sekarang. Pada hal-hal yang kondisional tentunya. Ya, kalau hal-hal yang pokok tetap pasti yang mengacu pada Al-Quran pasti cocok. Nah kalau dia mengukurnya kepada itu, dia tentu saja dia katakan, oh tidak cocok. Tapi hukum Islam itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Adapun kitab-kitab fikih adalah interpretasi para ulama sesuai pada zamannya masing-masing, sesuai dengan kapasitas ilmunya masing-masing. Kita tidak mendiskreditkan para ulama terdahulu, akan tetapi ulama-ulama terdahulu itu mencoba menerapkan, mencoba menafsirkan, mencoba menjelaskan kepada masyarakat apa yang terjadi pada zaman itu disesuaikan dengan pemahaman mereka tentang Al-Quran, pemahaman mereka dari Al-Quran dan dari As-Sunnah Rasulullah SAW, maupun daripada apa yang dilakukan oleh para sahabat. Dijelaskan sesuai dengan kondisinya pada waktu itu, ya. Sangat kondisional kalau kitab-kitab dalam ijtihad para ulama terdahulu. Oleh karena itu ijtihad ini tidak tertutup. Kalau misalnya sampai akhir zaman tidak ada tertutup. Siapa yang katanya sebagian ulama mengatakan, katanya sebagian orang mengatakan pintu ijtihad sudah tertutup. Tidak ada tertutup. Ijtihad itu terus menerus karena Al-Quran ini
itu untuk cocok untuk setiap zaman dan waktu, dan oleh karena itu penerapannya pun disesuaikan dengan zaman yang kita ada padanya. Ya. Oleh karena itu, kalau dikatakan hukum Islam itu dia mengacu kepada fikih, bisa saja nanti. Ya itu memang fikih terdahulu, ya nggak cocok dengan sekarang. Oleh karena itu, fikihnya harus berkembang juga. Ya, ulama-ulama berijtihad. Kalau dulu mungkin seorang ulama ilmunya banyak, dia mengetahui berbagai ilmu, disiplin ilmu. Kalau sekarang sudah ulama itu ya tidak seperti dahulu mengetahui banyak disiplin ilmu. Nah, oleh karena itu para ulama sekarang harusnya setiap ulama jangan berijtihad sendiri. Dia juga misalnya kalau ada ada hukum tertentu yang berhubungan dengan kesehatan, dia harus juga berdiskusi dan berijtihadnya secara kelompok dengan ahli kedokteran misalnya, dengan dokter pun diajak, dengan ahli kesehatan pun diajak. Kalau dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan fisika pun, kimia pun harus diajak mereka, sehingga ulama ini bukan saja ulama dalam hal hukum fikih, tapi juga hukum-hukum ilmu pengetahuan yang lain pun harus bersatu dalam suatu kelompok, kemudian meluruskan ijtihad yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan kondisi realita keadaan sekarang. Itu hukum Al-Quran seperti itu, dan berjalannya harus seperti itu ya, pada saat seperti sekarang ini ya. Jadi tidak bisa keadaan kondisi yang terjadi 1000 tahun yang lalu atau 1300 tahun yang lalu cocok dengan zaman sekarang. Tidak, harus dikembalikan lagi kepada Al-Quran dulu. Para a'immah dulu berijtihad sesuai dengan zamannya. Nah, Imam Syafi'i sendiri saja waktu di Mesir, di Irak, ijtihadnya lain. Ketika pindah ke Mesir, dia berubah. Ijtihad yang di Irak banyak dibatalkan. Dia berijtihad lagi di Mesir. Kenapa? Karena Imam Syafi'i paham sekali, dia itu mengerti bagaimana hukum itu diterapkan dengan situasi dan kondisi pada zaman tertentu dan daerah tertentu seperti itu. Nah, demikian pula pada zaman sekarang, tetap Al-Quran bisa diterapkan dan hukum Islam sangat-sangat bisa diterapkan ya, walaupun pada zaman sekarang. Kalau hukum HAM, mengenai HAM, penerapan Islam, hukum Islam bertentangan dengan HAM, Islam adalah, Al-Quran adalah yang paling menjunjung tinggi HAM ya. Kalau HAM menurut versi Barat itu adalah sebagai dalih saja untuk mereka gunakan untuk mengintervensi suatu negara dengan alasan HAM, untuk mendiskreditkan suatu kelompok dengan gunakan HAM. HAM ini hanya untuk alat mereka. Tapi kalau HAM yang menurut Islam adalah HAM yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi dan keadilan umat manusia. Apakah misalnya hukum, misalnya qisas, potong tangan, itu melanggar HAM? Tidak melanggar HAM sama sekali, karena itu ini adalah pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap masyarakat. Dihentikan, diobati penyakit agar supaya tidak menular kepada orang yang lain. Itulah hukum ditegakkan, hukum misalnya qisas atau potong tangan. Sebab kalau kita dari qisas, ini orang akan membantai orang-orang yang lain. Pada orang ini wajib ditegakkan hukum qisas seperti itu. Nah, tentu penerapannya pun ada persyaratan, ada kondisi-kondisi tertentu. Bagaimana kalau misalnya orang yang terbunuh memberikan maaf, dimintakan dulu kemaafan kepada mereka. Kalau dia berikan maaf, tidak dijalankan qisas. Dia hanya diwajibkan untuk membayar denda dari qisas. Kalau dendanya tidak mampu, kaum muslimin harus membantu orang itu supaya bisa membantu. Jadi hukum Islam ini begitu indah. Sebab kalau orang sekarang, kita ini bertentangan dengan HAM. Karena yang digembar-gemborkan bukan hukum dari Al-Quran, hukum dari ijtihad ya, para ulama yang dulu, yang pada kondisi waktu itu mungkin itu sesuai. Kalau pada sekarang ya,
Dan juga mungkin bukan itu saja yang maksud saya, hukum Islam yang digembar-gemborkan oleh orang teroris, oleh orang-orang yang membenci Islam. Ditampakkanlah hukum Islam itu sepertinya kejam, ya, dengan adanya kisos dan potong tangan. Padahal hukum potong tangan pun dilihat dari kondisinya. Sayyidina Umar pernah memvakumkan hukum potong tangan ini pada saat terjadi pacaklik. Bahkan ada orang yang terpaksa karena dia lapar, dia mencuri kambing tuannya, dipotong, disembelih untuk dia makan. Tuannya mengadukan kepada khalifah untuk minta orang ini dihukum. Kemudian ditanya dulu oleh Sayyidina Umar, bagaimana, kenapa kamu mencuri? Dibilang, karena saya mencuri, saya tidak dapat upah yang cukup, saya kelaparan. Maka pada saat itu dibebaskan, bahkan orang si tuannya yang diberikan hukuman oleh Sayyidina Umar untuk memberikan biaya yang cukup, upah yang cukup kepada si upahannya, orang upahannya tadi. Ini menunjukkan bagaimana tidak serta-merta, ya, hukum Islam itu jelaskan ditegakkan kecuali dengan terlebih dahulu menjalankan hukum-hukum, mengkondisikan agar hukum tersebut bisa diterapkan, ya. Tidak semerta-merta hukum ini ditegakkan sebelum dilihat kesejahteraan orang-orang yang rakyat itu terpelihara. Oleh karena itu kalimatnya itu bukan alladzi yasriq di dalam Al-Qur'an, tapi was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Was-sariqu arti orang yang sudah mencuri. Mencuri ini menjadi kebiasaan bagi dia, bukan karena dia kelaparan, bukan. Ya, dia udah jadikan suatu pencarian buat dia. Dua kebiasaan ini merupakan penyakit bagi dia. Jadi bentuknya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Potong tangan keduanya, ya. Aydiyahuma di sini juga ada yang mufassir mengatakan arti potong dalam, sebelum kita memotong dalam bentuk fisik, kita potong dulu sebab-sebab yang menjadikan orang bisa terdorong untuk mencuri. Arti kesejahteraan masyarakat kita coba penuhi. Itu adalah itu makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau sudah kesejahteraan sudah terpenuhi seperti sekarang kita saksikan, dia sudah memiliki kecukupan, dia masih mau mencuri uang rakyat, mencuri harta rakyat dengan korupsi. Nah, itu bukan kondisi yang dia kelaparan kalau dia tidak makan. Ya, itu adalah menjadi suatu kejahatan yang harus dihilangkan agar supaya tidak merusak tatanan masyarakat semuanya. Maka itu perlu dihentikan. Oleh karena itulah ditegakkan hukum potong tangan ini bagi mereka yang akan mengakibatkan merusak tatanan masyarakat seperti itu. Jadi agar supaya menjadi efek jera. Tapi kalau nggak ditegakkan seperti itu, ya, tidak menimbulkan efek jera. Jadi ketahuilah hal ini sama sekali tidak akan bertentangan dengan hukum, dengan HAM, karena hak asasi masyarakat itu jauh lebih dipentingkan dari HAM individu. Dalam Al-Quran itu, dalam hukum Islam itu, ya, kemaslahatan masyarakat itu yang lebih diutamakan dari kemaslahatan individu. Itu secara kaidah secara umum seperti itu. Jadi kalau kita kembali merunungkan kepada hukum-hukum Al-Quran, segala hukum-hukum Al-Quran ini yang ada dalam Al-Quran pasti cocok dengan masyarakat di zaman manapun, di belahan manapun, tapi tentunya penerapan hukumnya ini diterapkan sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu di mana prakondisinya itu perlu dijalankan terlebih dahulu, seperti halnya penerapan
pengharaman hukum khamar juga pun pada zaman Nabi, bagaimana pengharamannya dikondisikan dahulu, karena hal ini khamar adalah merupakan zat yang adiktif yang mempengaruhi sel-sel dalam tubuh manusia. Untuk menghilangkannya nggak bisa sekaligus, maka pengharamannya pun secara bertahap. Jadi ini pun nanti pengkondisian penerapan Al-Quran juga harus dilakukan dengan sosialisasi yang benar, dengan pemahaman yang benar, dengan peningkatan pemberitahuan, peningkatan keimanan ya masyarakatnya dengan yang benar. Insya Allah semuanya akan merasa lega dengan penerapan Al-Quran. Wallahu a'lam. Iya, baik, semoga terjawab. Dan terakhir Ustaz, sebelum kami mungkin ada pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bolehkah saya selaku bermadhab Syafi'i, tapi dalam batalnya wudhu meyakini bahwa laki-laki dengan perempuan tidak batal jika bersentuhan, Pak Ustadz? Mohon solusinya, Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Kalau namanya pemahaman atau ijtihad dari ulama mujtahid kita dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, itu adalah interpretasi dan pemahaman beliau berdasarkan hadis-hadis dan pemahaman yang mereka ketahui ya, dari suatu ayat Al-Qur'an ya, yang mengandung multitafsir. Nah, para a'immah ini memiliki pandangan-pandangan masing-masing mengenai tadi batalnya menyentuh laki-laki dan perempuan menurut mazhab Syafi'i. Aula mastumun nisa artinya bersentuh secara umum. Pokoknya kalau bersentuh tanpa halangan ya, itu batal wudunya. Tapi dalam mazhab Maliki itu tidak batal kecuali kalau dengan ada syahwat di situ. Karena kata lamastum itu binanya musyarakah di situ. Ya, bina masyarakat. Jadi dan juga berdasarkan hadis, ada hadis bagaimana Rasulullah SAW waktu lagi sholat juga ya, dia bersentuh dengan Sayyidatina Aisyah, kakinya itu bersentuhan karena kamar Rasulullah SAW sempit, itu Rasulullah langsung sholat. Nah, berdasarkan itulah madhab di dalam madhab Syafi'i itu bersentuhan itu kalau dengan tanpa syahwat tidak batal seperti itu. Lalu kalau tadi boleh nggak dia madhab Syafi'i dia meyakini itu? Ya boleh saja ya, boleh saja. Yang penting dia tahu dasarnya seperti itu. Ya, kalau bagi orang awam ya silahkan ikutilah madhabnya masing-masing. Tapi kalau orang yang sudah mendapat pengetahuan ya, dia bisa memilah-milah mana yang dia yakini lebih kuat pendapat tersebut, silahkan dia pakai seperti itu. Ini juga terkadang malah saya juga ya, walaupun kita dalam mazhab Syafi'i, tapi ketika pergi haji misalnya, ketika tawaf itu nggak susah kalau kita nggak pegang ngikutin mazhab Maliki waktu itu ya, karena waktu tawaf itu campur antara laki dan perempuan. Oleh karena itu kalau tawaf wajib kan kita juga pakai pakaian ihram kan, pakai ihram dan tangan ini terbuka ya. Kalau misalnya tawaf biasa, misalnya tawaf sunnah, kita pakai baju biasa bisa tertutup kan seperti itu. Tapi kalau dalam tawaf yang wajib ya, kita tawaf umrah kita kan tawaf umrah, misalnya tawaf haji kita terbuka. Nah di situ kemungkinan tersentuh dengan perempuan susah ya. Pasti kena di situ karena di sana bercampur antara laki perempuan. Nah kita nggak bakal selesai nanti melaksanakan tujuh putaran, nggak bisa bersentuh wudhu lagi, keluarnya udah susah, mau wudhunya pun susah. Ini masyakat seperti itu. Oleh karena itu nanti itu kita pakai pendapat mazhab Maliki, sebenarnya bukan pendapat pendapat Imam Maliki, tapi ini semuanya berdasarkan kepada hadis dan berdasarkan kepada Al-Quran. Cuman Imam Maliki
ya berpendapat seperti itu, memahami seperti itu, dan kita pun ada dasarnya untuk memakai pendapat tadi ya. Jadi tidak apa-apa insya Allah. Yang penting hal tersebut ya kita tahu dasarnya dan kita tahu hadisnya. Wallahu a'lam. Baik. Dan kesimpulan dari pembahasan kita di pagi ini Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya, kita masih membahas rukun Islam dalam Al-Quran, dan pada kesempatan ini membahas rukun Islam yang ketiga, yaitu mengenai puasa. Tiada lain tujuan kita adalah dalam melaksanakan rukun-rukun ini agar supaya kita senantiasa paham, memahami dari kitab suci Al-Quran, kitab suci yang merupakan rahmat bagi kita, petunjuk bagi kita. Jangan kita tinggalkan, hendaknya segala sesuatunya kita kembalikan kepada Al-Quran agar supaya Al-Quran ini sebagai hujjah kita nanti di akhirat, sebagai syafi' bagi kita, memberi syafaat bagi kita di akhirat, dan sebagai pembela kita di akhirat nanti, yaitu hendaknya kita melaksanakan ibadah ya, agar penuh dengan keyakinan kita kembalikan kepada Al-Quran Al-Karim. Ini saja yang saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan mengenai ayat-ayat tentang puasa ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Hamzah atas kajian di pagi hari ini, rukun Islam dalam Al-Quran dengan tema mengenai ibadah puasa. Semua apa yang disampaikan dapat menambah wawasan ilmu agama kita, juga menambah iman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Fahri, Kang Yusuf juga Zain dengan pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.